Jelang laga ketiga Liga Juara Asia, JDT Mahu kejutkan Kawasaki Frontale serta Kawasaki Frontale yang tak rombak skuad jumpa JDT ya. Detailnya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir. Saya Jitama, orang Indonesia yang sering kali cakap bola sepak Malaysia. Selamat datang di JS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-temanku di Malaysia ataupun di Indonesia. Semoga sehat-sehat semuanya, khususnya untuk penyokong dari Johor Darul Ta'zim yang sangat menanti ya hari esok, karena esok malam akan ada perlawanan antara tuan rumah Johor Darul Ta'zim yang akan melawan juara Jepun 2 tahun terakhir, yaitu Kawasaki Frontale ya. Dan tadi baru saja konferensi pers, dan sebelum itu kalau misalnya JDT ya besok malam ini menang, kemungkinan JDT akan boleh lolos lah, minimal sebagai runner up ya. Karena kalau aku tengok misalnya di Liga Champion Eropa itu biasanya kalau sistem grup macam ini yang boleh mendapatkan 4 kemenangan minimal lolos sebagai runner up. Nah, JDT sudah 2 kali kemenangan, Kawasaki Frontale baru 1 kali dan 1 kali imbang ya. Dengan asumsi JDT akan menang melawan Guangzhou ya. Jadi kalau itu berarti 3 kali kemenangan. Kalau misalnya besok bisa menang, itu akan jadi 12 mata ya. Walaupun sekali lagi tak boleh terlalu confident juga, karena lawannya adalah juara Jepun 2 tahun terakhir dan sekarang pun masih memimpin J-League ya, nomor 1, walaupun secara jumlah perlawanan itu masih selisih 1 dengan Kashima Antlers ya, dan sekarang unggul di puncak klasemen. Begitu juga JDT yang berada di papan atas Liga Super Malaysia. Nah, jadi berdasarkan konferensi pers yang sudah berlangsung tadi siang ya, ini didrakan dari beharian.com, JDT mau kejutkan Kawasaki Frontale pula ya. Selepas melakar kejutan ke atas klub gergasi Korea Selatan Ulsan Hyundai 2-1 pada aksi kumpulan Liga Juara Asia Isnin lalu, JDT mau mengulangi pencapaian sama ke atas Kawasaki Frontale di sini malam esok. Namun dalam masa sama, pengendali JDT Benjamin Mora mengakui mereka bakal berdepan tugas rumit untuk mengekang skuad dari Tori Oniki yang kini menghuni tangga teratas Liga 1 Jepun ya. Jadi ini bukan calang-calang ya. Katanya Ulsan Hyundai dan Kawasaki Frontale mempunyai persamaan dari sudut struktur, taktikal, serta corak permainannya berdasarkan aksi yang dipamerkan ketika aksi pembukaan kumpulan itu Jumat lalu. Yang kita tahu hasilnya kan satu sama ya. Ini adalah satu lagi aksi sukar buat JDT. Kawasaki Frontale adalah salah satu pasukan gergasi Asia yang dibarisi 3 rangkaian import dari Brazil, yaitu Leandro Damião, Marcio Barbosa, dan juga João Smith ya. Kalau Leandro Damião kita tak perlu ragukan lagi ya, ini adalah tandemnya Neymar ya di tim nasional Brazil sebelum ini ya, sudah punya nama besar lah. Dan ada juga tambahan 2 player yang cukup menyeramkan ya, yaitu Barbosa dan juga João Smith. Oleh karena itu JDT perlu memberi aksi terbaik sebaik menit pertama perlawanan seperti dilakukan mereka pada perlawanan sebelum ini. Katanya pada sidang akbar di Stadium Sultan Ibrahim hari ini. Detailnya sama, ada akan mengekalkan kesebelasan utama seperti perlawanan terdahulu. Mora memberitahu ia hanya mampu membuat keputusan selepas mendapat maklum balas berkaitan aspek kecerdasan setiap pemain. Ia bukan lagi rahasia apabila ada pemain utama termasuk 4 import kami. Sekiranya pertukaran perlu dilakukan, kita akan buat. Kita akan pastikan hanya pemain yang berada di tahap kecerdasan tinggi akan diturunkan, katanya. Nah, ini aku cukup menarik ya dengan statement dari Benjamin Mora untuk siapa saja boleh bermain itu tunggu dulu hasil review dari kecerdasan bermain. Karena kita tahu JDT ini adalah salah satu klub ya, mungkin di Asia yang memiliki staff ataupun peralatan kebugaran mungkin salah satu juga yang terbaik ya. Karena kalau di JDT itu ada alat yang kayak kapsul gitu yang dimasukkan agar recovery-nya bisa lebih cepat gitu. Jadi diakselerasi. Nah, jadi ini menarik ya, ternyata Benjamin Mora perlu masukkan soal kecerdasan pemain dahulu ya sebelum laga
laga ya. Jadi memang yang benar-benar 100% baru boleh diturunkan. Ini bagus ya untuk pandangan dari Benjamin Mora. Mora berkata JDT terpaksa melupakan khidmat Hazik Nazli yang masih terbelenggu kecederaan akibat pelanggaran terhadap pemain Ulsan Hyundai Isnin lalu dan membuat keputusan sama ada Izham Tarmizi atau Farlizar Marlias akan diturunkan. Kami di sini bukanlah sekedar melengkap jadwal, sebaliknya untuk bersaing dengan pasukan terbaik Asia. Nah ini statement dari Matt Davis ya. Kawasaki Frontale adalah pasukan yang dinamik dan lincah di bagian serangan. Jadi kami perlu menyaingi kekuatan mereka. Pastinya berdepatan tugas sukar mengekang kemarau trio Brazil yang dimiliki pasukan itu ya. Dan ini juga menarik ya. Dan ini ada kemungkinan Farlizar Marlias boleh turun ya. Tetapi boleh juga Izham Tarmizi akan kembali diturunkan untuk laga esok ya. Karena kita di sini dapat statement bahwa Hazik Nazli tidak boleh bermain ya, karena memang masalah kecerdasan gitu. Ini menarik sekali lagi. Jadi Benjamin Mora akan lihat dulu siapa yang paling fit, paling bugar, paling cerdasannya bagus. Nah ini akan diturunkan ya, baru nanti dikaitkan dengan taktikal dan segala macamnya. Nah sedangkan dari Kawasaki Frontale, kalau ini masih didedahkan dari beharian.com, Kawasaki tak rombak skuad jumpa JDT ya. Oniki berkata barisan pemainnya tidak akan mengubah corak permainan walaupun berdepan JDT yang menjinakkan Ulsan Hyundai 2-1 sebelum ini karena mau memberi fokus taktikal yang dirancang. Bukan saja pemain nomor 9 ya dan nomor 45 yang dimaksud adalah Bengtsen dan juga Forestieri yang berbahaya, tetapi pemain tengah JDT juga harus diwaspadai karena mereka menjadi perancang utama untuk dua penyerang JDT itu untuk melakukan serangan berbahaya. Apapun kami akui terpaksa berdepan kesukaran cuaca yang menjejaskan rentak pemain. Namun kami tidak boleh terlalu memikirkannya karena kami harus harungi apa jua cabaran malah saya meletakkan sasaran kemenangan ke atas JDT. Jadi ada masalah adaptasi cuaca ternyata nih player dari Kawasaki Frontale. Selepas mengkaji corak permainan JDT, mereka gemar dengan corak menyerang dan pengawalan bola yang terus susun. Dan pemain saya tidak boleh terlalu selasa. Sebaliknya harus bersedia dengan apa saja ancaman pasukan katanya. Dan ini diakui oleh juru latih dari Jepun ini ya, dari Kawasaki Frontale ini, bahwa memang JDT ini punya corak yang menyerang dan melakukan kaki ke kaki atau sentuhan possession ya. Oniki juga mau pemainnya mengambil kesempatan beraksi di padang stadium berkenaan untuk memperaga aksi konsisten dan berusaha untuk mengawal permainan tanpa memberi ruang kepada JDT melancarkan serangan berbahaya. Ini aksi pertama menentang JDT sebelum menamatkan pusingan pertama. Kami maukan kemenangan dan akan memamerkan aksi berintensiti tinggi katanya. Nah ini menarik ya, dan menurut aku bakal ada jual beli serangan di perlawanan nanti ya. Secara secara level tentu harusnya Kawasaki Frontale ini di atas Johor Darul Ta'zim ya. Sebelum melawan Ulsan Hyundai juga mungkin tidak terlalu banyak yang berharap JDT menang selain penyokong dari JDT ya, karena di atas kertas harusnya Ulsan Hyundai yang peringkat 1 K-League ini harusnya bisa mengalahkan atau menewaskan JDT, tapi faktanya JDT berhasil memberikan kejutan dengan kemenangan 1-2 di kandangnya yaitu di Stadion Sultan Ibrahim. Dengan statement dari Benjamin Mora yang mengatakan kurang lebih antara Kawasaki Frontale dan juga Ulsan Hyundai ini punya corak permainan ataupun taktikal yang kurang lebih sama, harusnya JDT punya kans ataupun chance untuk memenangkan perlawanan tersebut atau minimal dapat satu mata ya. Dan sedangkan dari Kawasaki Frontale ini mengakui ya bahwa JDT ini termasuk cabaran ya, apalagi selepas JDT ini bisa ataupun boleh mengalahkan Ulsan Hyundai. Nah ini yang menjadi PR juga ya, karena Kawasaki Frontale melawan JDT sudah tahu sebelumnya klub ini mengalahkan bekas juara K-League, tentu tidak akan menganggap remeh lagi ya, dan akan serius, dan sudah tahu juga nama-nama yang akan ditempel yaitu Bengtsen, Forestier dan juga player tengah ya, mungkin yang dimaksud Maxo Insa ataupun Leandro Velasquez atau nama yang lain. Dan aku sebenarnya
dengan apa yang dicakapkan oleh Benjamin Mora bahwasanya akan menunggu rekomendasi kecerdasan pemain dari stafnya ataupun pembantunya terlebih dahulu, itu sebenarnya menurut aku untuk corak permainan ataupun gaya main dari JDT ini menurut aku tidak terlalu jadi soal ataupun masalah, karena kita tahu squad ataupun player yang dimiliki oleh Johor Darul Ta'zim ya, jarak antara backup dengan yang starting 11 itu tidak ada perbedaan jauh ya, malah boleh aku cakap tuh hampir setara ya. Jadi apapun ya, siapapun yang diturunkan harusnya itu tidak akan begitu signifikan menurunkan kualitas permainan yang dimiliki oleh Benjamin Mora. Terlepas dari apapun itu, seharusnya JDT ini lebih confident dan punya keunggulan karena sebagai tuan rumah bermain di Stadium Sultan Ibrahim, tentunya juga akan banyak bos JDT fans yang akan menyaksikan perlawanan tersebut. Tentu saja ini akan jadi energi positif, jadi pemain ke-12 untuk membantu JDT bisa boleh cetak rekor ya. Sekali lagi, kalau laga esok JDT boleh berjaya menewaskan Kawasaki Frontale, ini akan jadi euforia tersendiri untuk penyokong dari JDT, dan tentunya aku yakin kalau itu boleh berlaku, JDT sudah boleh dikatakan lolos minimal sebagai runner up, karena aku anggap melawan Guangzhou boleh jadi JDT akan menang. Nah itu aja aku cakap macam itu ya. Kalau ada salah cakap aku mohon maaf. Selamat beristirahat ya. Sampai bertemu lagi besok ya. Tentu saja mungkin aku setelah laga JDT melawan ini aku akan membuat reaksi ataupun konten video seputar perlawanan tersebut. Itu aja, siap-siap semuanya. Salam satu rumpun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.